Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar, yaitu huruf yang membuat isim itu majrur atau kasroh, yang membuat isim itu majrur atau kasroh. Dimana yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini insya Allah adalah macam-macam jenis-jenis huruf-huruf jar, macam-macam atau jenis-jenis huruf jar dan fungsi daripada huruf jar, faedahnya huruf jar. Dan ini nanti kita akan nambah wawasan bahwa ternyata bahasa Arab itu sangat indah. Ternyata huruf itu memiliki fungsi, ya. Huruf itu ternyata memiliki fungsi. Nah, huruf jar sebagaimana kita ketahui ini adalah sebagai salah satu tanda di antara tanda isim, isim itu salah satu tanda isim adalah ketemu huruf jar, ya. Yang namanya isim itu pasti bisa ketemu dengan huruf jar. Sebagaimana di antara ciri khasnya fiil itu adalah ketemu huruf jazm, ya. Itu nanti akan kita bahas. Nah, yang jelas yang akan kita pelajari di sini jenis-jenis huruf jar, dan ini harus hafal. Ya, kita lihat pada contoh yang pertama. Dhahaba Muhammadun minal baiti. Di sini kita lihat ada min, termasuk huruf jar, di mana sesudah min isimnya itu harus majrur atau kasroh. Dhahaba Muhammadun minal baiti ilal madrasati. Di sini pun ada huruf jar yaitu ila. Maka sesudah huruf jar isimnya adalah majrur, madrasati. Ya, diperhatikan. Berarti dari contoh pertama kita bisa mengetahui bahwa huruf jar yang pertama adalah min, ya. Huruf jar yang pertama adalah min, minal baiti, sehingga isim sesudah min harus majrur atau kasroh, ya. Huruf jar yang kedua ila, maka kita lihat sesudah huruf jar isim sesudahnya adalah majrur berharokat kasroh. Anfaqo aliyun, ini artinya adalah Muhammad pergi dari rumah ke sekolah. Yang kedua, anfaqo aliyun, Ali menginfakkan min malihi, dari hartanya. Dari hartanya, min malihi. Kita lihat pada kata mal itu pun berharokat kasroh atau majrur atau kasroh. Kemudian contoh yang ketiga masih pada nomor 1, al-khotamu min dahabin. Al-khotamu cincin, min dari dahab, emas. Kalau pada contoh yang kedua anfaqo aliyun min malihi, Ali menginfakkan hartanya, min malihi dari sebagian hartanya. Min malihi artinya adalah sebagian dari hartanya. Al-khotamu min dahab, apa tadi? Cincin itu dari emas, artinya cincin itu dari jenis emas, ya. Kemudian contoh yang kedua nanti akan kita bahas satu-satu dulu, diterjemahkan dulu. Al-miknasatu, sapu itu, fil ghurfati, di kamar, artinya di dalam kamar. Al-miknasatu
Sapu itu fil hurfati di kamar. Artinya di dalam kamar. At-tamassuku berpegang teguh fiddini di dalam agama. At-tamassuku berpegang teguh fiddini di dalam agama. Artinya kokoh di dalam agama. Kita perhatikan pada contoh yang kedua, huruf jar yang kedua, yang ketiga berarti adalah fi. Ya, berarti huruf jar jenis yang kedua adalah fi. Maka kita lihat pada kata contoh fil hurfati, ini pun berharokat apa? Kasroh. Oh, yang ketiga, benar, cerdas. Fi yang kita lihat pada fidini, ini pun fi ya. Maka kata ad-din itu berharokat majrur atau kasroh. Kemudian huruf jar yang keempat adalah ala. Jalasa Zaidun, jalasa Zaidun, Zaid duduk alal kursi di atas kursi. Jalasa apa tadi? Zaid duduk di atas kursi. Pada kata al-kursi ini pun berharokat kasroh, maka berarti ala itu termasuk huruf jar karena isim sesudah ala berharokat kasroh. Alal muslimi, wajib bagi seorang muslim, ala wajib bagi seorang muslim sholatun sholat. Kita lihat pada kata al muslimi itu adalah berharokat majrur atau kasroh. Berarti huruf jar yang keempat ya adalah huruf ala ya. Kemudian huruf jar yang kelima adalah an. Kita lihat pada kata an di sini, a'rid, berpalinglah. A'rid, a'rid, berpalinglah. Anil jahili, bisa dibaca an al jahili, bisa dibaca anil jahili. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Kalau pada ayatnya anil jahilin jamak, sengaja saya contohnya hanya tunggal supaya paham bahwa sesudah an itu isim sesudahnya adalah majrur atau kasroh. Berarti huruf jar yang ke berapa? 5 an. Huruf jar yang ke-6 adalah amsaka Ibrahim bil kolami. Bi. Ibrahim memegang kolam. Fariha al muslimu, seorang muslim fariha gembira atau senang binasrillah karena pertolongan Allah. Bi, kita lihat pada kata bi ini huruf jar. Nasri, kita lihat pada kata nasrinya berharokat apa? Kasroh. Ya. Seorang muslim senang binasrillah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Daraba Muhammadun bil hosabi. Usman memukul bil hosab dengan kayu. Usman memukul dengan kayu. Hosabi. Ho. Berarti huruf jar yang ke-6 adalah ba. Huruf jar yang ke-7 adalah lam. Al-qalamu, pulpen itu li Muhammadin, milik Muhammad. Li Muhammadin. Pada kata li Muhammadin, Muhammadinya itu berharokat apa? Kasroh. Kenapa? Karena kata Muhammad diawali huruf jar yaitu lam. Ya. Kemudian huruf jar yang ke-8 adalah kaf. Al-khotibu, orang yang berkhutbah, kal asadi, seperti singa. Kal asadi, seperti singa. Ini dibacanya al-khotibu ya. Karena kalau khotib artinya apa? Kalau khotib artinya orang yang melamar. Kalau khotib baru yang berceramah, berkhutbah. Jangan bacanya jangan ini.
Iya, biasanya ini mesti diceplek orang ngantuk. Ngantuk berat ya berarti ke. Wis ceplekan ping dota insya Allah wis ora berarti. Khotib artinya apa bedanya Miki? Ini bisa jawab berarti kayak sekali ngantuk tapi paham. Kalau khotib itu artinya melamar. Khotib yang berkhutbah. Yang berkhutbah, orang yang berkhutbah itu seperti singa saking menggebu-gebu. Sa'ada Zaidun, Zaid Sa'ada naik, Zaid naik hatal jabali sampai pada gunung. Di sini berarti huruf jar yang ke-9 adalah hatta. Ya. Kemudian rubba. Rubba rojulin sodikin. Sedikit rojulin sodikin. Seseorang yang jujur fil qaryati di kampung ini. Rubba sedikit, bisa juga diartikan rubba rojulin sodikin, banyak laki-laki yang jujur, bisa juga diartikan sedikit. Jadi rubba itu bisa menunjukkan banyak atau bisa juga menunjukkan sedikit, tergantung konteks kalimat. Nah, yang namanya rubba kembali itu termasuk adalah Pak huruf jar. Makanya rojulin isim sesudah rubba itu berharokat majrur atau kasroh. Ya. Kemudian huruf jar yang ke berapa? 11 mundu. Baka tiflu, anak kecil itu baka menangis. Baka menangis. Ya. Anak kecil itu menangis mundu as-sabahi, sejak pagi. Mundu sejak pagi. Nah, kita lihat pada kata as-sabahi, ini pun berharokat apa? Majrur atau kasroh. Ya. Ja'a at-tullabu. Ja'a at-tullabu. Apa? Ja'a telah datang. At-tullabu. Murid-murid telah datang. Khola kecuali. Khola Zaidin, kecuali Zaidin. Di sini kita lihat pada kata Zaidin itu pun berharokat kasroh. Khola itu diartikannya kecuali. Di antara yang sama dengan khola itu ada ini. Berarti ja'a at-tulabu bisa pakai ada Zaidin. Ya. Bisa pakai khola boleh, bisa pakai ada Zaidin juga. Berarti salah satu apa ya yang sejenis dengan khola itu ada dan hasa. Hasa juga termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar yang terakhir adalah huruf-huruf qasam. Huruf-huruf qasam. Wallahi, billahi, tawahi. Iya, berarti huruf qasam itu ada 3, wawu, ba, dan ta. Wawu, ba, dan ta. Ini namanya huruf qasam yang menunjukkan sumpah. Wallahi demi Allah. Billahi juga diartikan demi Allah. Dan tawahi juga adalah demi Allah. Berarti huruf jar ada berapa total? Ada 11, 12, 13 ya. 14. Iya. Huruf qasam dihitung siji loro telu. Oh, kayak ya wes. Nah, kita lihat pada contoh pertama, berarti kita bisa memahami semuanya ya, bahwa huruf jar ini dimulai dari min, ila, kemudian fi, ala, kemudian an, dan seterusnya. Nah, kita lihat ternyata setiap huruf memiliki fungsi, memiliki faedah. Ya, di antara fungsinya min, itu adalah menunjukkan permulaan. Dahaba Muhammad minal baiti. Muhammad pergi dari rumah. Artinya permulaannya adalah dari
rumah. Ya, ilal madrasati, di antara fungsinya ila itu menunjukkan finish, sampai tujuan, menunjukkan kepada apa? Ila, tujuan atau finishnya. Nah, berarti kalau min itu salah satu fungsinya adalah apa? Ibtidaiyah, artinya permulaan, start, permulaan. Ini startnya, ini finishnya. Muhammad pergi dari rumah, berarti startnya adalah dari rumah, permulaannya. Ya. Kemudian kita lihat di antara fungsinya min adalah untuk menunjukkan sebagian. Anfaqa Aliyun min malihi. Ali menginfakkan dari hartanya, artinya dari sebagian hartanya. Ya, tidak semua dari hartanya. Berarti ini menunjukkan sebagian. Kalau di ayat seringnya Pak bahasanya adalah minhum, sebagian mereka, dari mereka atau sebagian mereka. Sengaja nggak pakai contoh ini, kok mumet sih bisa nehum. Apa? Min, iya huruf jar termasuk. Nah, fungsinya min tadi itu kan sebagian. Artinya diartikannya ini min di sini artinya sebagian dari hartanya. Ya, Ali menginfakkan dari sebagian hartanya, artinya tidak semua hartanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu mimma, dari sebagian harta kalian. Berarti rada ngantuk juga ya. Min itu artinya adalah sebagian. Nah, fungsi min adalah yang lain untuk menunjukkan jenis. Jenis al-khatamu min dahab. Cincin itu dari jenis emas. Ya. Kalau terjemahan ininya adalah cincin itu dari jenis emas. Bisa dari jenis, kalau berarti min hadid berarti dari jenis besi misalnya gitu. Nah, min berarti di sini fungsinya min itu untuk menunjukkan jenis, ya, dari jenis dahabin, emas. Kalau di ayat biasanya seperti contoh min anfusikum, dari jenis kalian, dari jenis jiwa kalian. Berarti fungsinya min ada berapa? 3. Bisa untuk permulaan, bisa untuk menunjukkan sebagian, bisa untuk menunjukkan jenis. Ya, jadi ternyata ada fungsinya beda-beda. Disinilah salah satu keindahan di antara keindahannya bahasa Arab. Ya, kemudian kita lihat pada contoh fi, ini untuk menunjukkan dorof atau keterangan tempat dan keterangan waktu. Fi itu untuk menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Al-miknasatu fil hurfati. Sapu itu di kamar. Nah, ini berarti menunjukkan keterangan tempat. Artinya di dalam kamar. Ya, berarti fi ini menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Misalnya fis sobah, fin nahar, fil lail, ya, berarti itu menunjukkan keterangan waktu. Contoh yang lain, kalau pada fi ad-din ini untuk menunjukkan kekokohan. Fi di sini untuk menunjukkan kokoh. At-tamassuku fid dini, berpegang teguh fid din, kokoh di dalam agama. Berarti fungsi fi itu adalah menunjukkan istiqror atau kekokohan, penetapan kokoh. Dan huruf jar yang keempat adalah ala. Ala itu mempunyai fungsi di atas, menunjukkan sesuatu yang di atas. Zaid duduk di atas kursi. Berarti alal kursi artinya di atas kursi. Ya. Berarti ala ini diantara fungsinya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang di atas. Ya, alal maktabi berarti di atas meja.
tidak boleh kita mengatakan fil maktabi, ya. Al-kitabu fil maktabi bisa, tapi itu berarti fungsinya bisa, nggak apa-apa. Tapi itu menunjukkan tempat, ya kan? Tadi kan bisa menunjukkan apa, tempat, atau bisa menunjukkan, tapi lebih identik kalau untuk menunjukkan atas itu adalah pakainya ala, ya. Kalau kita pengen mengatakan sesuatu itu ada di atas, pakainya adalah ala. Misalnya tadi alkitab alal maktabi misalnya, ya, itu berarti menunjukkan di atas. Sehingga untuk maning. Kemudian fungsi yang lain pada kata ala, nah ini pada contoh yang ini, alal muslimi, ini menunjukkan alat di sini adalah menunjukkan kewajiban. Alal muslimi, atas seorang muslim, artinya wajib bagi seorang muslim sholatun, yaitu sholat, ya. Berarti wajib atas seorang muslim ini di alat di sini artinya adalah menunjukkan apa? Kewajiban. Alal muslimi, wajib bagi seorang muslim. Terjemahannya seperti itu. Kalau terjemahan letalaknya berarti atas seorang muslim, kan bagus ya aslinya ya. Wajib bagi seorang muslim sholatun, yaitu sholat. Berarti fungsinya ala bisa untuk menunjukkan apa? Sesuatu yang di atas, dan bisa juga menunjukkan kewajiban. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Kan seperti itu. Ya. Ala bagi, iya, kalau terjemahan ininya atas Allah, ya, wajib atas Allah untuk menolong seorang muslim, ya kan, ada ayatnya atau ada hadisnya kan di situ. Kemudian contoh atau fungsinya fungsi huruf jar yaitu an itu artinya menunjukkan sesuatu sing harus dijauhi, menunjukkan sesuatu sing harus dijauhi. A'rid, berpalinglah, anil jahili, dari orang yang bodoh, artinya jauhi orang yang bodoh. Fungsinya an itu menunjukkan sesuatu yang menjauh atau sesuatu yang jauh. Kalau terjemahan bebasnya an dari, berpalinglah dari orang yang bodoh, artinya berpalinglah dan menjauhlah dari orang yang bodoh, ya. Berarti an itu fungsinya apa? Menghindar atau menjauh, cerdas. Nah, kalau ngantuk tapi kemudian di sini kita lihat pada contoh yang kelima, atau berarti huruf jali yang keenam, ya, itu adalah ba. Ba fungsinya adalah musohabah, yaitu berdampingan terus menerus, berdampingan. Ibrahim memegang pulpen, jadi pulpen itu terus menerus berdampingan dengan Ibrahim. Ba itu adalah menunjukkan sesuatu yang berdampingan. Fungsinya, salah satu fungsinya adalah menunjukkan sesuatu yang berdampingan. Ibrahim memegang pulpen, berarti pulpen itu terus ada di tangan Ibrahim. Bisa dipahami? Bil kolami, maksudnya kalau bacanya bi, huruf jalnya ba kan, mengucapkannya huruf jal itu apa? Ba, tetap bacanya bi. Kemudian huruf jar fungsinya bi atau ba ini, ya, binasrillah. Kalau ba di sini adalah sababiyah, sebab, fungsinya sebab. Seorang muslim bahagia binasrillah karena sebab pertolongan Allah. Berarti ba di sini fungsinya adalah apa? Sababiyah atau sebab. Ya, menunjukkan sebab. Ba sababiyah. Binasrillah artinya diartikan karena sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fungsinya ba yang lain ini, yaitu menunjukkan pertolongan atau alat, bisa diartikan sebagai alat. Doraba Muhammad, Muhammad memukul bil khosabi dengan alat apa? Kayu. Bisa diartikan sebagai ba untuk menunjukkan alat,
atau ba menunjukkan pertolongan, bantuan dengan bantuan khosab, kayu. Berarti ba fungsinya apa Bae Miki? Ya, sebab alat atau bantuan. Iya, bagus. Kemudian fungsinya huruf jar yang ketujuh, lam. Lam itu berfungsi kepemilikan, bisa diartikan sebagai kepemilikan. Al-qalamu li Muhammadin, pulpen itu milik Muhammad. Ya, bisa juga diartikan kekhususan. Pulpen itu khusus untuk Muhammad. Bisa juga diartikan istihqaq, berhak, yang berhak. Pulpen ini hak untuk Muhammad. Sebagaimana kata alhamdulillahi. Ini kan bisa diartikan pujian itu milik Allah. Pujian itu khusus milik Allah. Pujian itu lillah, hanya Allah yang memilikinya. Ya, berarti lam itu berfungsi bisa tiga, bisa untuk kepemilikan, bisa untuk kekhususan, bisa untuk istihqaq ke haknya, seperti itu. Maka berarti diartikan pulpen milik Muhammad, pulpen itu khusus untuk Muhammad, pulpen itu hanya Muhammad yang berhak. Ya. Kemudian fungsi kaf, ka, untuk tasbih atau penyerupaan. Tasbih atau penyerupaan. Al-khotib kal asadi. Perhatikan penyerupaan. Apa? Khotib. Orang yang berkhutbah itu seperti singa. Menunjukkan penyerupaan, serupa. Seperti. Kemudian adapun hatta itu adalah yang menunjukkan tentang pencapaian yang bertahap, step by step, pencapaian yang bertahap. Zaid naik sampai ke gunung. Perhatikan finish tapi ada tahapannya. Beda dengan ini. Kalau ini langsung bisa. Kalau hatta itu menunjukkan, kalau di ayat itu kan hatta matla'il fajar. Berarti Lailatul Qadar itu dimulai dari malam sampai tahapannya sampai matla'il fajar. Ya. Makanya bahasanya hatta matla'i. Matla'i berarti kan huruf jar. Matla'inya kasroh ya. Kemudian yang ke-10 adalah rubba. Rubba bisa diartikan tadi apa? Menunjukkan sedikit atau menunjukkan banyak. Rubba rajulin shadiqin, sedikit laki-laki yang jujur di kampung ini. Rubba seperti dalam hadis rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Berapa banyak sedikit orang yang puasa yang ternyata dia puasanya hanya apa namanya haus tok. Atau bisa juga rubba shaimin, berapa banyak. Nah kan berarti rubba itu bisa diartikan banyak atau bisa diartikan sedikit. Dan khusus rubba isim sesudahnya harus nakiro. Khusus rubba isim sesudahnya tidak boleh alif lam. Rubba ar-rajul nggak boleh. Kalau ada alif lamnya tidak dibolehkan. Kemudian huruf jar yang ke-11, mundu. Mundu as-sobahi. Ini menunjukkan apa? Sejak, yaitu keterangan sejak. Masya Allah. Mundu as-sobahi menunjukkan keterangan waktu atau permulaan atau sejak apa ya bahasa Indonesia nek? Setelah sejak awal. Ja'a at-tullabu khola. Huruf jar yang lain adalah khola. Khola itu menunjukkan istisna, pengecualian. Pengecualian. Berarti ja'a at-tullab khola Zaid.
anak-anak atau murid-murid telah datang kecuali Zaid. Bisa juga ada Zaidin kecuali Zaid. Bisa juga hasa Zaidin, sama. Berarti hola ada Zaid itu satu paket. Boleh kita pakai hola, boleh kita pakai ada, dan boleh kita pakai hasa. Ya. Kemudian huruf qasam adalah wawu, ba, dan ta yang menunjukkan qasam atau sumpah. Ilah kepengecualian. Itu nanti ada huruf istisna sendiri. Bukan huruf jar, bukan. Ilah itu bukan huruf jar, itu huruf istisna, huruf pengecualian. Ndi. Oh, kalau ini ilah, kalau ilah tadi itu namanya istisna atau pengecualian dan bukan huruf jar. Kalau ini fungsinya pengecualian. Hola, ada, hasa. Iya, ilah juga artinya kecuali, tapi bukan huruf jar. Nanti kalau ilah sesudahnya bisa fathah, bisa doma. Nanti itu pembahasan nanti. Ya, insya Allah. Seperti itu. Ya, yang wis pada mulai ngantuk ya. Tinggal dihafalna. Ya, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tadi ini nggak ada. Paling nanti kita irobkan nanti insya Allah. Waktunya wis mulai pada ngantuk. Ya. Enggak, bukan. Iya, ini namanya aja pembahasan huruf jar berarti baku sudah, ini disebut huruf jar semuanya. Dan isim sesudahnya disebut isim majrur. Tinggal ngapal nato Kak. Min, ila, an, fi, li, ala, dan seterusnya. Ya, ini yang disebut jar dan majrur. Jarnya huruf jar, isim sesudahnya disebut majrur. Iya, nanti wis di i'rab insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.